Saya lanjutkan. Oke. Ya, teman-teman, KUHP baru berlaku. Kasus ijazah Jokowi berpeluang diselesaikan lewat mediasi Roy Suryo. Nah, kasus ijazah Pak Jokowi masih terus bergulir sampai hari ini, teman-teman. Dan masih belum kita tahu bagaimana dengan penyelesaian nanti kasus ini. Apakah memang lewat mediasi atau juga nantinya berakhir pada pembuktian di pengadilan. Ya, apakah nantinya lewat restoratif justice? Ya, tentu kalau restoratif justice maka ya sudah terbukti bahwa ketika itu diterapkan maka tidak akan dibuktikan ijazah Pak Jokowi karena berdamai ya di tengah jalan ya, seperti Damai Hari Lubis dan Egy Sujana sudah menempuh jalur restoratif justice sehingga ya tersangka mereka itu dicabut dan tentu ijazah Pak Jokowi tidak dibuktikan atau tidak ditunjukkan. Nah, ini masih kita menunggu bagaimana dengan perjuangan Roy Suryo CS ini, teman-teman. Apakah mereka berjuang nantinya sampai di persidangan pada pembuktian ijazah Pak Jokowi, sampai nantinya ijazah Pak Jokowi dihadirkan di persidangan, ditunjukkan dan diteliti apakah asli atau palsu, atau malah mereka nantinya akan mengikuti jejak Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ya melalui restoratif justice. Dan sekali lagi bahwa kalau melalui restoratif justice maka ya tidak sampai ke persidangan, artinya bahwa ya tidak akan dibuktikan ijazah Pak Jokowi seperti apa. Oke, kita lihat di sini teman-teman ya, pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru mulai 2 Januari dinilai membuka ruang baru dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya tindak pidana pencemaran nama baik. Ketentuan ini dinilai relevan diterapkan dalam kasus ijazah Jokowi yang menyeret Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya. Pakar hukum pidana yaitu Abdo Fikar menilai, meskipun pencemaran nama baik dan fitnah tetap dikategorikan sebagai tindak pidana, karakter perbuatannya berbeda dengan kejahatan konvensional. Kerugian yang timbul bersifat terbatas dan hanya menyangkut pihak-pihak tertentu, bukan kepentingan publik secara luas. Pencemaran nama baik itu memang pidana, tapi dampaknya terlokalisasi. Karena itu terbuka ruang untuk penyelesaian di luar pengadilan sepanjang para pihak sepakat, ujar Abdo Fikar. Menurutnya pendekatan musyawarah dan mediasi menjadi lebih relevan dalam kerangka hukum pidana modern. Nah, kemudian teman-teman, pandangan ini dinilai sejalan dengan semangat KUHP baru yang mendorong penyelesaian perkara secara proporsional dan berkeadilan. Dalam konteks kasus ijazah Jokowi, mekanisme tersebut dinilai dapat menjadi jalan keluar dan konflik hukum yang telah berlarut-larut. Oke, kemudian mediasi terbuka dalam perkara pencemaran nama baik. Teman-teman, kuasa hukum Roy Suryo sebelumnya juga menegaskan bahwa perkara yang dilaporkan kepada Polda Metro Jaya berkaitan dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah. Oleh karena itu, menurut mereka bahwa sangat terbuka kemungkinan penyelesaian melalui mediasi atau restoratif justice. Nah, ini selalu ditawarkan kepada Roy Suryo CS ini bagaimana dengan restoratif justice, ya mediasi restoratif justice ya, supaya ya status tersangka mereka itu bisa dicabut dan seperti ya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Artinya bahwa ya ketika mereka menempuh jalur restoratif justice maka tidak akan sampai ke persidangan, tidak akan ditunjukkan atau tidak dibuktikan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Nah, yang menjadi pertanyaannya nantinya ketika ini ya tidak dibuktikan, apakah ke depan tidak ada lagi yang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi? Apalagi tahun 2029 ini adalah tahun-tahun politik, teman-teman. Nah, tentu ini menjadi satu serangan-serangan bagi Pak Jokowi kalau belum ditunjukkan, belum dibuktikan. Makanya harusnya ya sampai persidangan, kenapa? Biar clear, ya tidak ada lagi ketika diputuskan di persidangan, diputuskan oleh hakim, maka tidak ada lagi yang
bertanya dengan hal itu, ya, ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Ya tentu kalau sudah ada pertanyaan seperti itu, kalau misalnya sekarang sudah dibuktikan di pengadilan, maka berarti orang tersebut cari gara-gara, ya. Dan tentu ya boleh-boleh saja sebagai warga negara mempertanyakan hal itu, ya, ketika belum ada kepastian hukum, misalnya pembuktian, ya, di persidangan. Nah, itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan kalau misalnya lewat restoratif justice. Ya mungkin bisa saja ya cepat selesai karena ya kita tahu di kasus Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ya mereka cepat selesai dan mereka juga tidak lagi ya bertanya-tanya mengenai ijazah Pak Jokowi. Kemudian ya status mereka juga bukan lagi tersangka dan artinya tidak diperdebatkan lagi kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, mereka bisa seperti itu, tidak mempertanyakan lagi. Tapi apakah itu menjamin pihak yang lain nantinya yang muncul? Kita tidak tahu siapa pihak lain tersebut. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan bahwa ketika melalui restoratif justice, maka apakah nanti ke depannya seperti ini atau bagaimana? Kemudian ya kalau misalnya juga ya lewat pengadilan, maka apa yang terjadi? Ya, apakah ijazah Pak Jokowi asli atau tidak? Nah, kita lanjut. Dalam deliknya, pencemaran nama baik itu bukan kejahatan yang dampaknya luas. Maka secara prinsip bisa diselesaikan dengan perdamaian. Ujar salah satu kuasa hukum Roy Suryo. Mereka menilai pendekatan hukum yang terlalu represif justru berpotensi melanggar rasa keadilan. Dalam KUHP baru, pendekatan pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan pemulihan hubungan sosial. Hal ini dianggap relevan dengan pekerja yang melibatkan tokoh publik dan perbedaan pendapat berbasis kajian. Kritik terhadap KUHP lama. Seiring berlakunya KUHP baru, kritik terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP lama kembali menguat. Ketua Komisi 3 DPR RI, yaitu Habibur Rahman, menyebut KUHP yang berlaku saat ini kerap disebut sebagai KUHP Orde Baru karena dinilai tidak adaptif terhadap perkembangan hukum modern. Menurut Habibur Rahman, banyak warga negara yang menjadi korban penerapan KUHP lama, termasuk kelompok Roy Suryo dalam kasus ijazah Jokowi, yang menilai jika menggunakan standar hukum baru yang lebih progresif, perkara tersebut seharusnya bisa diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Kalau menurut standar KUHP baru, kasus Roy Suryo dan kawan-kawan itu bisa diselesaikan secara restoratif, tapi KUHP lama, ruang itu tidak diatur secara jelas, ujarnya. Nah, itu teman-teman ya mengenai kasus ijazah Pak Jokowi, dan kita masih menunggu bagaimana perkembangan dengan hal ini karena ini sedang tawar-menawar ya istilahnya, apakah melalui jalur restoratif justice atau memang ya jalur di pengadilan. Tapi Polda Metro Jaya sudah melimpahkan ya berkas perkara ke kejaksaan. Ya tentunya kalau sudah dilimpahkan itu akan ada tanda-tanda masuk ke pengadilan. Silakan memberikan komentar Anda teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.